Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM 2017 0610121. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit pembahasan, yaitu tentang kebijakan etis perusahaan dan penerapannya. Langsung saja kepada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kewajiban karyawan dan perusahaan. Perlu kita sadari banyak sekali kewajiban-kewajiban seorang karyawan terhadap perusahaannya ataupun sebaliknya perusahaan terhadap karyawan. Tapi ada beberapa aspek penting yang sangat menonjol yang dapat menimbulkan risiko yang sangat besar. Contohnya yaitu pertama ada aspek kewajiban ketaatan karyawan perusahaan. Maksudnya apa? Karyawan harus mentaati segala perintah-perintah yang diberikan atasan direkturnya di dalam suatu perusahaan karena ia bekerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Akan tetapi ada poin. Bekerja tidak sama dengan tidak semua perintah harus dilaksanakan. Maksudnya seperti apa? Karyawan tidak wajib juga mematuhi perintah atasannya yang tidak wajar. Walaupun dari segi etika tidak ada keberatan. Yang dimaksud perintah tidak wajar adalah perintah yang tidak diberikan demi kepentingan perusahaan. Hal itu terjadi bila kepala unit memerintahkan bawahannya untuk memperbaiki mobil pribadinya, merenovasi rumah pribadinya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kewajiban konfidensial. Yang pertama, bahwasanya suatu informasi itu dimiliki oleh sebuah perusahaan sebagai pemilik informasi. Karena adanya kewajiban konfidensial, maka perusahaan memberikan suatu konfidensial terhadap suatu karyawan sebagai pemegang informasi. Yang dimaksud konfidensial tersebut adalah bahwasanya perusahaan mempercayai seorang karyawan untuk memegang suatu informasi. Yang ketiga yaitu kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas pun merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Jadi, suatu karyawan itu memiliki kewajiban terhadap loyalitas suatu perusahaan. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Karena ia sebagai karyawan, ia melibatkan diri untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, dan karena itu pula ia harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan. Artinya, konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya yaitu melaporkan kesalahan perusahaan. Dalam literatur etika bisnis berbahasa Inggris, masalah ini dikenal sebagai whistleblowing atau meniup peluit. Itu dapat disimpulkan bahwasanya melaporkan kesalahan perusahaan sama saja, yaitu membuat keributan untuk menarik perhatian orang banyak. Di dalam pelaporan kesalahan ada beberapa syarat, diantaranya yaitu yang pertama, kesalahan perusahaan harus besar. Jadi maksudnya kita harus bisa memilah-milih jenis kesalahan perusahaannya. Contoh, misal jika kesalahan perusahaan kecil saja, misalnya hanya membayar pajak sedikit kurang dari kewajibannya, itu tidak pantas untuk kita laporkan. Yang kedua, yaitu pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. Tentu saja, ketika kita melaporkan suatu kesalahan, kita harus tahu fakta dan kejelasan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Yang ketiga, yaitu pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga karena motif lain. Misalnya, seorang karyawan yang sudah memutuskan untuk menghentikan kontrak kerjanya dengan perusahaan karena kecewa mengenai pimpinan, pada saat ia pergi sebagai balas dendam membuka praktek etis dari perusahaan, seperti misalnya tidak membayar pajak. Nah, motifnya yang dengan jelas kurang baik, yaitu mendiskreditkan perusahaan. Motif yang kurang lainnya adalah mencari muka pada pemerintah. Yang keempat yaitu penyelesaian masalah secara internal harus dilakukan dulu sebelum kesalahan perusahaan dibawa keluar. Jadi seorang karyawan merasa bertanggung jawab
Jika seorang karyawan merasa bertanggung jawab, ia berusaha dulu untuk menyelesaikan masalah di dalam perusahaan sendiri melalui jalur yang tepat. Hal itu juga sesuai dengan kewajiban loyalitas yaitu. Dan yang terakhir yaitu harus ada kemungkinan real bahwa pelaporan kesalahan akan mencatat sukses. Jadi kita harus perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ketika kita melaporkan tersebut apa sih manfaatnya. Ketika tidak ada manfaat atau tidak berfaedah, lebih baik tidak usah melaporkan. Selanjutnya yaitu perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi atau membeda-bedakan karyawan satu dengan karyawan yang lain. Ada beberapa poin yang kita harus ketahui, yaitu pertama, diskriminasi dalam konteks perusahaan. Misalnya perusahaan berbagai karyawan, karena kita tidak boleh membeda-bedakan seorang karyawan karena alasan tidak relevan yang berakar dalam prasangka. Jadi prasangka saja, misal kita dalam menyeleksi karyawan baru, kita menggunakan prasangka kita bahwa karyawan tersebut layak, itu tidak boleh. Akan tetapi perusahaan harus menyediakan atau ketentuan syarat-syarat, misalnya contoh mempunyai pengalaman kerja sekian tahun, memiliki sarjana S1, menguasai bahasa Inggris baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua yaitu ada argumentasi etika melawan diskriminasi. Adapun argumen-argumen tersebut ada beberapa pihak atau beberapa aspek. Yang pertama ada pihak utilitarisme, bahwasanya diskriminasi merugikan perusahaan itu sendiri, terutama dalam rangka pasar bebas. Menjadi sangat mendesak bahwa perusahaan memiliki karyawan yang menjamin produktivitas terbesar dan mutu produk terbaik. Yang kedua dari pihak deontologi, bahwasanya diskriminasi yaitu melecehkan martabat dari orang yang didiskriminasi, contohnya membedakan jenis warna kulit dan gender atau jenis kelamin. Yang ketiga yaitu teori keadilan, membahas praktek diskriminasi bertentangan dengan keadilan, khususnya keadilan distributif atau keadilan membagi. Keadilan distributif menuntut bahwa kita memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Yang selanjutnya yaitu perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun beberapa aspek, yang pertama yaitu beberapa aspek keselamatan kerja. Kita bisa melihat dari dua sudut pandang, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan. Pertama, keselamatan. Bagaimana suatu perusahaan dapat menciptakan rasa aman sehingga tidak menimbulkan suatu risiko yang mengakibatkan kecelakaan pada karyawan-karyawan. Yang kedua dari pihak atau dari sudut pandang kesehatan, bagaimana suatu perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang sehat sehingga tidak mengalami adanya suatu gangguan-gangguan seperti gangguan atau bebas dari penyakit. Yang kedua yaitu pertimbangan etika. Ada yang mencari dasar itu dalam hak si pekerja, bahwasanya setiap pekerja berhak atas kondisi yang aman dan sehat. Dan yang ketiga yaitu dua masalah khusus, diantaranya dari berbagai banyak masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dua persoalan boleh disebut lagi. Pertama, akan dibicarakan pertanyaan apakah si pekerja berhak menolak tugas-tugas yang berbahaya. Itu boleh-boleh saja, misalnya si karyawan diberikan tugas untuk menyetir kendaraan dari Jakarta ke Surabaya non-stop tanpa berhenti atau istirahat, maka itu akan berisiko sangat tinggi bagi si karyawan tersebut atau si pekerja. Maka dari situ si pekerja boleh menolak dari perintah atasannya. Yang kedua, akan dipelajari segi etis dari risiko reproduktif atau risiko untuk keturunan si pekerja. Maksudnya seperti apa? Dalam artian risiko reproduktif bahwa si pekerja pria maupun wanita menjadi infertil, atau dalam arti bahwa pekerja wanita melahirkan bayi yang mempunyai kelainan akibat kondisi kerja ibunya. Hal itu terutama terjadi dalam beberapa industri kimia. Selanjutnya yaitu kewajiban memberi gaji yang adil. Menurut keadilan distributif,
itu ada dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang liberalisme atau prestasi, di mana pemberian gaji yang adil sesuai dengan prestasi. Ketika seorang karyawan memiliki prestasi yang tinggi, maka pemberian gajinya pun akan diberikan gaji yang tinggi, berbeda dengan karyawan yang memiliki prestasinya biasa-biasa saja. Yang kedua dari sudut pandang sosialisme atau kebutuhan, di mana perusahaan akan memberikan gaji yang adil pada suatu karyawan sesuai dengan kebutuhannya. Gaji akan berbeda kepada karyawan yang sudah memiliki keluarga dan karyawan yang belum memiliki keluarga. Ada 6 faktor khusus. 6 faktor khusus diantaranya peraturan hukum. Yang pertama peraturan hukum, di mana seorang pemberian gaji atau upah itu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua, upah yang lazim dalam sektor industri tertentu atau daerah tertentu. Jadi bahwasanya upah diberikan tidak sama atau harus sesuai dengan UMR-nya daerah tertentu. Yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan. Ketika perusahaan dapat mencapai laba yang tinggi, maka perusahaan wajib memberikan dividen kepada si karyawan-karyawannya sesuai dengan laba yang didapatnya. Yang keempat yaitu sifat khusus pekerja tertentu. Jadi ada beberapa sifat khusus atau yang dimiliki si pekerja tersebut, misalnya dia memiliki keahlian tertentu di bidangnya, maka pemberian gajinya pun akan berbeda dengan yang lainnya. Terus perbandingan dengan upah gaji lain dalam perusahaan. Jadi suatu perusahaan akan memberikan upah atau gaji yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain, tergantung dengan kemampuan nilai suatu perusahaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu keenam, perundingan gaji atau upah yang fair. Mungkin di Indonesia kriteria ini masih rasa asing karena posisi organisasi pekerja dan karyawan masih terlalu lemah. Tetapi di negara-negara berindustri maju, sejarah telah membuktikan bahwa perundingan langsung antara perusahaan dan para karyawan merupakan cara yang ampuh untuk mencapai gaji dan upah yang fair. Cara ini memberikan jaminan lebih besar untuk mewujudkan keadilan dari gaji atau upah yang ditentukan sepihak. Selanjutnya yaitu ada senioritas dan imbalan rahasia. Dua kata tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses penggajian seorang karyawan. Maksudnya seperti apa? Orang yang bekerja lebih lama di suatu perusahaan, dia akan mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang atau karyawan yang baru bekerja. Nah, di sini ada perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Jadi menurut Jared dan Klonowski, ada beberapa butir yang merupakan larangan bagi seorang majikan untuk memberhentikan karyawannya dengan semena-mena. Yang pertama yaitu majikan hanya boleh memberhentikan karena alasan yang tepat. Jadi majikan boleh memberhentikan seorang karyawannya dengan alasan-alasan yang tepat dan benar. Yang kedua yaitu majikan harus berpegang pada prosedur yang semestinya. Maksudnya seperti apa? Jadi majikan itu harus tahu mengenai prosedur-prosedur atau undang-undang landasan hukum mengenai tentang memberhentikan seorang karyawan. Yang ketiga yaitu majikan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan sampai seminimal mungkin. Jadi majikan harus memberikan evaluasi atau toleransi kepada karyawan-karyawannya untuk meminimalkan kesalahannya seminimal mungkin. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.